Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka presentasi aplikasi desain yang telah kami buat, yang dimana di sini proyek kami berjudul Perancangan Aplikasi Etiketing Transportasi Laut Antar Pulau di Maluku Utara. Nah, di sini terdapat tampilan aplikasinya. Oke, sebelum membuka, saya izin memperkenalkan diri. Saya Hairunisa Mansur dengan NPM 073524111051 dari kelas 3 F3B, dan saya bersama dua teman saya, yaitu Adrian Maulana Suhud dan Najwa Agesya. Oke, selanjutnya ini merupakan tampilan aplikasinya. Nah, pada dasarnya transportasi laut merupakan sarana utama penghubung antar pulau di Maluku Utara yang memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi. Namun, sistem pemesanan tiket kapal laut yang masih banyak dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai kendala seperti antrean panjang, keterbatasan informasi jadwal, serta ketidakefisienan layanan. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah perancangan desain aplikasi, yaitu etiketing transportasi antar pulau di Maluku Utara agar mempermudah semua pemesanan tiket. Nah, aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pemesanan tiket kapal laut secara daring atau online, menyediakan informasi jadwal keberangkatan dan kedatangan secara real time, serta meningkatkan akurasi data penumpang. Dengan adanya sistem etiketing ini diharapkan pelayanan transportasi laut antar pulau di Maluku Utara dapat menjadi lebih efisien, aman, dan kebutuhan mobilitas masyarakat, serta mendorong perkembangan sektor transportasi dan pariwisata daerah. Nah, dengan adanya aplikasi ini lebih mempermudah masyarakat di Maluku Utara agar setiap mau berangkat itu tidak perlu lagi untuk antrian panjang untuk antri tiket atau untuk memesan tiket secara berurutan. Ini tinggal dibuka saja aplikasinya, terus masukkan email dan sandi, terus ada berbagai macam fitur-fitur yang telah kami rancang dalam desain aplikasi ini. Nah, selanjutnya untuk penyampaian yang lebih detail tentang fitur-fitur pada aplikasi ini akan disampaikan oleh teman saya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya saya mohon. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana Suhud dengan NPM 073524111063, di mana saya di sini ingin menjelaskan tentang desain aplikasi kami. Sebelumnya, aplikasi kami sendiri adalah aplikasi etiketing transportasi laut khususnya untuk wilayah Maluku Utara. Ini saya menunjukkan adalah tampilan dari aplikasi Figma-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung masuk saja ke dalam tampilan yang akan digunakan ketika sudah berada dalam sebuah bentuk aplikasi, frame aplikasi. Ini saya menggunakan frame dari iPhone. Ini adalah tampilan awal yang kami gunakan dalam pada aplikasi kami. Jadi ketika aplikasi kami dibuka, maka ini adalah tampilan yang akan muncul paling awal. Desain etiketing mudah untuk perjalananmu dengan background pelabuhan dengan dominan menanggung pada aplikasi kami. Di sini ada tombol lanjutkan, dan juga ketika melanjutkan otomatis kita sudah menyetujui segala kebijakan yang ada pada aplikasi kami. Kita klik lanjutkan. Nah, pada halaman kedua ini
adalah bagian untuk masuk. Jadi ketika pengguna sudah mempunyai akun, pengguna bisa langsung memasukkan Gmail dan sandi dari akun mereka. Dan jika pengguna belum mempunyai akun untuk masuk ke aplikasi kami, bisa langsung dengan menekan daftar atau buat akun dengan mengklik teks daftar ini. Nah, di sini sudah langsung tertampilkan bagian untuk daftar membuat akun dengan mengisi email dan membuat sandi pengguna. Nah, bisa juga dengan daftar menggunakan akun Google dan Apple. Di sini jika sudah mengisi maka bisa langsung masuk, dan jika sudah punya akun bisa langsung menggunakan masuk saja. Sudah mengisi sandi, sudah mengisi Gmail, bisa langsung masuk ke. Oke, ini adalah tampilan menu awal dari aplikasi kami setelah membuat akun setelah masuk. Tampilan awal kita akan mulai dari bagian bawah. Bagian bawah terdapat 4 opsi. Yang pertama ada pesan tiket. Yang kedua adalah jadwal. Yang ketiga adalah pembayaran, menampilkan pembayaran. Dan yang keempat adalah notifikasi. Oke, kita akan kembali ke jadwal. Di mana di jadwal sini tertampilkan bahwa ada kalender. Jadi angka ini mewakili tanggal-tanggal dalam minggu itu. Misalnya yang saya pilih adalah tanggal 12 ataupun pada hari ini, pada hari itu. Contohnya, ya di situ pada hari itu terdapat apa-apa saja kapal yang akan berangkat. Misalnya pada tanggal 12 jam 8 terdapat kapal penumpang dengan harga 67.000. Dan juga ada kapal-kapal yang lain juga seperti kapal cepat dan dengan jadwal keberangkatan yang menyesuaikan dari pada kapal itu sendiri. Di sini ada dua cara untuk memesan tiket. Bisa menggunakan opsi di bawah, ya, dengan mengisi informasi-informasi yang sesuai dengan apa yang pengguna mau, ataupun bisa melalui langsung dengan jadwal yang terdapat di sini. Jadi pengguna sudah bisa langsung mengetahui kapan kapal itu berangkat, dan jika sudah sesuai dengan apa yang pengguna mau, pengguna langsung bisa menekan tombol pesan yang ada di sini. Dengan memesan sudah otomatis terisi pelabuhan yang akan dari mana ke mana, dari Ternate ke Jolo. Ini sebagai contoh saja, ya, sebagai langkah awal dari desain aplikasi kami. Mulai dari tempat pergi hingga jam dan penumpang, juga kelas dan sarana apa yang digunakan. Sarana yang dimaksudkan adalah kapal, mau itu kapal cepat ataupun kapal penumpang. Di sini misalnya saya pengguna mengisi 2 penumpang dengan kelas ekonomi. Jadi di sini juga di atas pemesanan ini terdapat 3 proses di sini, yaitu dengan pesan, lalu melakukan pembayaran dan selesai. Nah, kita di proses pertama. Langsung kita bisa klik saja pesan jika memang sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Dan kita klik saja. Nah, di sini akan muncul detail dari pesanan yang tadi. Nah, akan tertera nama pemesan, nomor tiket, ya, hingga muncul nominal pembayaran, rincian dari pembayaran yang akan dilakukan. Dengan 2 tiket penumpang dan kelas ekonomi ditotalkan seharga 137.000 dengan biaya layanan 3.000 tambah dengan biaya layanan. Sebelum pengguna melakukan pembayaran, pengguna dapat memilih metode pembayaran. Nah, dengan mengklik metode pembayaran yang ada di bawah ini, klik saja. Di sini akan menampilkan banyaknya, ya, metode pembayaran. Kami menyediakan e-wallet, bahkan transfer bank bisa dilakukan. Ya,
Di sini saya akan menggunakan Dana saja. Nah, kita bisa langsung kembali saja dengan mengklik tombol yang ada di kanan atas, tombol back. Nah, akan kembali ke detail pembahasan. Di sini jika sudah sesuai dengan apa yang kalian mau, informasinya sudah sesuai, bisa langsung dengan mengklik membayar. Nah, di sini karena kami menggunakan Dana, itu akan muncul kris, dimana kris ini kami nilai sebagai untuk menunjang lebih efisien lagi, jadi menghemat waktu dan dinilai lebih bagus. Nah, ini kita sudah berada di proses kedua, yaitu proses pembayaran. Kita telah di atas. Dengan kita melakukan pembayaran dengan men-scan kris ini, setelah itu jika memang sudah terscan dan sudah terkonfirmasi terbayar, maka aplikasi langsung memproses dan langsung menampilkan bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan. Nah, sudah di proses ketiga. Dengan pembayaran berhasil, dengan tulis tanggal dan waktu pembayaran dilakukan, dan juga jumlah pembayaran. Lalu selanjutnya ada cek etiket kalian gitu. Jadi sebelum kita ke pelabuhan, sebelum pergi pelabuhan, kita harus menyimpan dulu etiketnya. Jangan lupa untuk menyimpan etiket ini. Karena ketika datang ke pelabuhan, maka petugas akan melakukan scan barcode yang tertera pada etiket ini. Jadi etiket ini bisa kalian simpan dengan mengklik tombol yang ada pada kanan atas ataupun membagikannya kepada penumpang yang ingin berpergian dengan kalian. Ini akan tertera status sudah dibayar, tanggal pemesanan, nama pemesan, nomor tiket, hingga yang paling penting adalah barcode. Dan juga ada jadwal keberangkatan, jamnya bisa kalian lihat, lintasnya Ternate ke Jailolo, penumpangnya 2 penumpang, hingga kelas yang digunakan adalah kelas ekonomi. Jadi kalian harus menyimpan etiket ini sebelum kalian pergi ke pelabuhan. Sebelum masuk ada pemeriksaan scan barcode dulu. Jadi jika memang sudah kalian simpan, jadi kalian gunakan, bisa kalian untuk menekan tombol selesai di sini. Nah, tombol selesai. Dan langsung kembali ke menu paling awal. Dan etiket tersebut bisa dapat terus kalian lihat ketika kalian menekan tombol notifikasi, di mana di notifikasi ini juga tersedia riwayat pemesanan. Jadi saya kira adapun yang lupa saya di sini ada sedikit tambahan, yaitu garis 3. Garis 3 ada pada pojok kiri atas. Nah, pada ini terdapat beberapa opsi. Antaranya adalah profil, pengaturan, bantuan, dan keluar. Profil ini akan menampilkan informasi tentang akun kalian. Pengaturan ini akan mengatur bagaimana jalannya aplikasi. Dan yang keempat ada bantuan, di mana bantuan ini kalian dapat menghubungi admin dari aplikasi kami untuk meminta saran ataupun bantuan dan masukan ataupun kritik yang dapat kami terima agar aplikasi kami dapat dikembangkan lebih baik lagi. Dan juga yang terakhir adalah keluar, yaitu kalau dari akun kalian. Jadi akan otomatis keluar ke menu paling awal. Oke. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah tadi teman saya sudah menjelaskan tentang konsep dan desain aplikasi yang kami rancang, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dengan kesimpulan untuk merangkum hasil akhir dari proyek IMK ini dan tujuan utama dari desain yang kami buat. Jadi, melalui proyek IMK ini,
kami merancang sebuah desain aplikasi pemesanan tiket yang fokus pada kemudahan dan kenyamanan pengguna. Mulai dari halaman awal, proses login atau daftar, menu utama, pemilihan jadwal, dan detail pemesanan, hingga ke metode pembayaran seperti kris dan tampilan etiket. Semuanya disusun dengan alur yang jelas dan terstruktur. Desain antarmuka dibuat dengan tampilan yang sederhana, konsisten, dan mudah dipahami, sehingga pengguna tidak merasa bingung saat menggunakan aplikasi. Setiap menu dan fitur dirancang agar mudah diakses dan mendukung proses pemesanan tiket secara cepat dan efisien. Secara keseluruhan, desain aplikasi ini sudah menerapkan prinsip interaksi manusia dan komputer, terutama dalam hal usability dan juga user friendly. Dengan adanya desain ini, diharapkan pengguna bisa mendapatkan pengalaman pemesanan tiket yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan. Serta desain ini juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan aplikasi ke tahap selanjutnya. Jadi, itu saja kesimpulan yang saya dapat dari desain yang kami buat, dan juga tujuan utama kami mendesain project ini. Kemudian saya harap dari project ini semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi itu saja yang bisa saya simpulkan dari project desain aplikasi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Najwa Gesya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.